Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel aku ya, channel yang ngomongin tentang dunia retail, sembako atau toko kelontong ya. Baik, buat teman-teman yang baru join, kenalin aku Restu Nugroho, salah satu antusias pengusaha di bidang retail. Oke, jadi buat teman-teman yang baru gabung, yang belum subscribe, silakan jika teman-teman berkenan bisa subscribe untuk mengikuti kegiatan-kegiatan aku dan berbagi sedikit tips pengalaman aku ya selama mengelola toko sembako ini. Silakan bisa berlangganan atau subscribe. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan ya. Seperti yang teman-teman sudah lihat di judul dan thumbnail, di masa-masa sekarang ini terus terang toko yang aku kelola ini masih mendapatkan omset yang bisa dibilang di bawah target teman-teman ya. Di bawah target dan di bawah rata-rata berdasarkan konversi pendapatan sebelumnya teman-teman. Jadi aku mau sedikit berbagi ke teman-teman kenapa hal ini bisa terjadi menurut pengamatan saya sendiri ya, pengamatan aku sendiri teman-teman. Oke, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi turunnya omset setelah Idul Fitri ya, setelah biasanya ya setelah Idul Fitri 1 bulan setelah Idul Fitri gitulah ya. Dan aku rasa nggak cuma di toko aku aja teman-teman ya. Kalau teman-teman juga ngalami di tempat teman-teman sendiri, bisa silakan kasih komentar di bawah gitu ya. Bener nggak ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, nggak cuma di toko aku ini di Purwokerto khususnya. Oke, bahkan aku join di grup toko kelontong se-Indonesia ya. Kalau teman-teman udah join di grup itu, bisa komen ya, kita kenalan lebih jauh lagi. Di situ juga ada beberapa anggota yang mengeluhkan hal tersebut ya teman-teman. Jadi setelah Lebaran ini kok omset cenderung turun ya, belum meningkat padahal pandemi alhamdulillah udah berakhir, PSBB juga udah dihilangkan gitu ya, sekolah sudah mulai aktif lagi, kampus walaupun masih ada pembatasan sih, kayak di kampus mungkin angkatan berapa aja yang berangkat gitu. Sekolah mungkin beberapa masih ada sih yang pembatasan, mungkin nggak pembatasan siswanya tapi jamnya gitu, pokoknya macam-macam dengan dinamika yang ada itu. Baik, kita bahas itu ada kaitannya teman-teman, ada kaitannya. Baik, kita bahas faktor yang pertama ya. Faktor yang pertama biasanya karena ada cuti setelah Idul Fitri ini mengakibatkan pasokan barang kita jadi kurang cepat restoknya teman-teman. Oke, jadi ketika libur Idul Fitri, produsen produk pabrikan nih biasanya nih akan sedikit terlambat menyuplai kembali barang mereka ke toko-toko seluruh Indonesia gitu ya. Dari distribusinya terhambat dan bahkan dari produsen utamanya terhambat ya karena cuti itu teman-teman. Dan adapun misalkan nih barangnya udah ada gak lengkap, jadi dari pusat pun ada kekurangan karena barang-barang yang ada di distribusi itu sebelumnya digunakan untuk menyuplai permintaan atau demand sebelum Idul Fitri teman-teman ya. Jadi barangnya udah habis-habisan nih, sebelum Idul Fitri udah habis-habisan supplier tersebut ya. Banyak sih supplier, terutama produk-produk pabrik, Wings, Unilever, dan banyak produk-produk pabrikan itu sebelum Idul Fitri mereka memaksimalkan penjualannya ya untuk
mengambil momentum di Idul Fitri agar barangnya cepat habis. Jadi dijual semaksimal mungkin, bahkan menjelang Idul Fitri berapa hari itu pabrik biasanya udah kosong ya barangnya karena udah dijual ya di awal, dan permintaan pasar ini tinggi. Jadi setelah Idul Fitri gudang belum restock lagi teman-teman, gudang distributor itu belum restock lagi kebanyakan, dan mereka juga nunggu dari pusat, dari produsennya, pabriknya gitu, menunggu distribusi. Dan karena terhambat libur dan prosesnya itu juga nggak cepet kan, jadi dari libur produksi, kemudian produksi ada packaging apa segala macam, kemudian baru didistribusikan ke wilayah-wilayah Indonesia, itu memakan waktu, dan pasokan di toko kita belum bisa cepat merestoknya gitu ya. Dan ini alhamdulillah udah pada datang kurang lebih sekitar 1 bulan setelah Idul Fitri ya, alhamdulillah. Tapi tetap masih ada yang belum lengkap sih. Tapi udah lumayan ya, mungkin udah sekitar 70-80% lah untuk varian produknya. Itu faktor yang pertama ya teman-teman ya, bisa jadi karena momentum Idul Fitri itu ya, karena liburnya dan juga terhambat karena distribusinya. Oke. Faktor berikutnya adalah permintaan demand yang kurang di masyarakat. Jadi karena tadi ya ada momentum besar-besaran dari Idul Fitri, banyak juga masyarakat yang ibaratnya ngasih parcel gitu ya, bingkisan sembako dari dari masyarakat atau orang-orang kerja ya, dari tempat kerja orang-orang gitu ya, dapat kayak bingkisan, parcel kebutuhan sehari-hari dari kumpulan mungkin wilayah RT-nya atau komunitas kecil yang dia ikuti dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang mendapatkan bingkisan dari situ teman-teman. Jadi kemungkinan stok untuk jalan selama 1 bulan ini masih terpenuhi ya, dari mungkin dari zakat juga ya, dari zakat juga ada beras, terus pasokan minyak juga mungkin udah masih tercukupi nih untuk jalan 1 bulan ini ya kan. Jadi mungkin itu juga pengaruh ya, karena banyaknya orang yang alhamdulillah di Indonesia ini banyak yang peduli membantu saudaranya gitu kan, pada saling ngasih bingkisan gitu ya, dan mungkin itu masih berpengaruh ya karena stoknya masih ada gitu. Oke, yang ketiga ini mungkin faktor libur ya. Jadi pedagang-pedagang makanan ini kebanyakan masih menikmati libur di bulan Syawal ya teman-teman. Mungkin ada yang masih puasa Syawal maksudnya, terus mungkin juga masih pengen santai-santai gitu ya. Jadi kebanyakan belum aktivitasnya belum maksimal di bulan Syawal, jadi mereka belum belanja lagi. Bisa jadi itu kemungkinan ya teman-teman. Ini berdasarkan berdasarkan pengalaman aku ya, yang pengamatan sih, lebih tepatnya pengamatan aku. Oke, yang terakhir ini ada hubungannya nih yang tadi, karena anak berangkat sekolah ya, atau anak-anak udah mulai sekolah. Iya, bisa jadi masyarakat karena aktifnya kembali nih anak-anak mereka sekolah, mereka lebih mengutamakan biaya pendidikan dan mengurangi biaya kebutuhan gitu kan. Itu bisa jadi teman-teman. Jadi orang lebih berhemat untuk kebutuhan dan lebih memprioritaskan pendidikan ya, karena buat anak masuk lagi butuh mungkin baju, pendaftaran ulang atau ATK atau yang lain sebagainya. Jadi mungkin kebanyakan orang ke situ ya. Dan ini ada pengaruhnya lagi di faktor yang ke berapa tadi ya sebelumnya ya, faktor yang ketiga berarti ya, dimana pasokan kebutuhan mereka atau masyarakat sudah ada yang bingkisan gitu dari Idul Fitri ya, mungkin hasil tabungan mereka selama Idul Fitri selama tahun kemudian kan ada tuh biasanya tuh tabungan yang dibagi Idul Fitri, tabungan sembako mungkin masih mencukupi sebulan ini, dan itu ada hubungannya itu. Jadi mereka masih bisa mengamankan stok harian, kebutuhan harian, dan mengalokasikan biayanya ke pendidikan. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi banyak kemungkinan. Oke, di samping itu juga aku melihat di beberapa berita tentang PHK massal ya. Gak tahu ya ini isu atau benar, tapi kayaknya sih benar ya, karena
nggak cuma satu media aja yang mengatakan bahwa beberapa startup, beberapa perusahaan itu mem-PHK karyawannya secara massal. Dan ini terjadi setelah Idul Fitri ya teman-teman ya. Mungkin ada pengaruhnya juga ke situ, mungkin banyak juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang terpengaruh akibat PHK itu ya. Jadi saling berkesinambungan sebetulnya ini. Kalau kita bicara ekonomi ini sebenarnya saling berkesinambungan dari perusahaan, kemudian dari karyawan mungkin gajinya terbatas gitu ya, terbatas atau bahkan belum dapat kerja, belum berani belanja banyak gitu. Nah, itu bisa jadi pengaruh juga teman-teman ya. Jadi itu aja ya penjelasan dari aku. Mungkin teman-teman bisa menambahkan atau punya asumsi atau pengamatan yang lain, silakan bisa sharing-sharing. Kita sharing-sharing di komentar ya, barangkali ada sesuatu nih yang aku belum tahu atau aku belum share tadi di awal. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Baik, buat teman-teman yang pengusaha, penggiat usaha retail sembako atau toko kelontong, sekali lagi kalau misalkan teman-teman berkenan ya atau mendapatkan manfaat dari channel ini, silahkan bisa subscribe. Untuk teman-teman yang bukan atau enggak relevan dengan konten ini, silahkan bisa diabaikan aja atau nggak usah subscribe ya, nggak apa-apa. Baik, itu dulu ya teman-teman, terima kasih. Oh ya, sekali lagi kalau teman-teman ada asumsi lain bisa kasih komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.